Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Latifah Darujat di channel YouTube Belajar Kapan Saja. Bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sehingga kalian tidak akan ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, dalam kesempatan hari ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang statistika. Nah, khususnya hari ini kita akan belajar min, modus, median dari data tunggal yang sebenarnya kalian sudah dapatkan dulu di SMP. Nah, tapi tidak apa-apa, ini nanti akan saya ulangi lagi sehingga kalian nanti tidak bingung ketika harus mempelajari statistika untuk data berkelompok. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada min atau rata-rata untuk data tunggal. Nah, saya yakin kalian itu sudah tidak asing lagi dengan kata min atau rata-rata karena dia sering sekali dipakai. Apa itu min atau rata-rata? Min atau rata-rata itu adalah jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, kalau misalnya di sini ada diketahui data 6897647748. Nah, terus ketika kita mau nyari min-nya, bagaimana caranya? Nah, bagaimanakah caranya? Kita tahu tadi kita sudah menyebutkan bahwa min adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, sehingga ini data yang udah kita ketahui ini 6, 8, 9 dan seterusnya ini kita jumlahkan. Nih jumlahnya berarti 6 ditambah 8 ditambah 9 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 7 tambah 7 tambah 4 ditambah 8. Kemudian banyaknya data. Banyaknya data itu gimana? Banyaknya data ya ini semua ini ada berapa datanya? Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti ada 10 data. Maka banyaknya data adalah 10. Sehingga min-nya adalah 66, ini hasil dari 6 ditambah 8 dan seterusnya, per banyaknya data tadi 10, sehingga ketemu min-nya adalah 6,6. Nah, seperti itu. Yang kedua, saya berikan contoh yang kedua, kalau misalnya kita temukan data yang disajikannya dalam bentuk yang berbeda. Nih, misalnya nomor 2 itu diketahui datanya seperti ini, bentuknya dalam tabel. Nah, ini ada tinggi badan 155, 14, 156, 2. Maksudnya apa ini? Ini maksudnya adalah yang tinggi badannya 155 itu ada 4 orang, yang 156 itu ada 2 orang, yang 157 itu ada 15 orang, dan seterusnya. Nah, terus bagaimana kalau kita mau nyari rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk tabel seperti ini? Nah, caranya adalah kita kalikan dulu ini masing-masing data dengan frekuensinya. Berarti ini kita kalikan 155 dengan 4. Hasilnya adalah 620. Kemudian 156 juga kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 312. Yang ketiga 157 dikali 15, hasilnya adalah 2355. Kemudian 158 dikalikan 8, hasilnya adalah 1264. Kemudian yang terakhir ada 159 kali 3, hasilnya adalah 477. Nah, setelah dikalikan antara data dengan masing-masing frekuensi, kalian bisa jumlahkan. Nah, kita cari jumlah dari frekuensinya. Ini 4, 2, 15, 8, 3. Ini dijumlahkan itu adalah 32. Jadi banyaknya data itu ada 32. Nah, kemudian ini kita jumlah 620, 312, dan seterusnya sampai 477. Ini kita jumlah hasilnya adalah 5028. Nah, kalau sudah berarti kita bisa cari rata-ratanya yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah datanya ini tadi 5028. Kemudian banyaknya data ada 32, sehingga min-nya bisa dicari dengan 5028 dibagi dengan 32, hasilnya adalah 157,125. Inilah min atau rata-ratanya. Nah,
Sampai sini paham ya? Insya Allah paham. Kita lanjutkan ke materi kita yang kedua, yaitu tentang modus. Modus untuk data tunggal. Nah, ini modus dalam matematika ya, bukan modus bahasa kalian yang biasa kalian pakai itu modal dusta. Ini modus dalam matematika beda. Nah, bukan berarti di sini Bu Lala ngajarin kalian modus modal dusta ya, tapi ini modus dalam matematika. Nah, sekarang modus itu apa? Modus adalah gampang banget kalau modus itu. Modus itu merupakan data yang sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi paling tinggi pada suatu data. Nah, sehingga kalau kita disuruh mencari modusnya, kita tinggal cari aja di data manakah yang frekuensinya paling tinggi atau manakah yang paling sering muncul di antara data-data yang lainnya. Nah, sehingga di sini kalau misalnya ada data 68976477748. Nah, untuk mencari modusnya kita data dulu. Nah, sekarang angka 4, nih, angka 4-nya kan ini muncul 1-2 kali, ya ada 2 kali. Kemudian angka 6 itu muncul 2 kali juga. Kemudian angka 7 itu muncul 3 kali. Kemudian angka 8 itu muncul 2 kali. Dan angka 9 itu muncul 1 kali. Nah, ini salah nih. Ini angka 9-nya munculnya cuma 1 kali. Nah, satu kali ya. Nah, sehingga manakah modus dari data yang kita punya ini, kita cari yang munculnya paling banyak atau paling sering itu adalah angka 7. Dia muncul sebanyak 3 kali. Sehingga modus dari data ini modusnya adalah berapa? Berarti modusnya adalah 7. Nah, mudah ya. Nah, Bu, kemudian gimana Bu kalau misalnya datanya kok beda, nggak disajikan dalam bentuk seperti contoh yang pertama? Nah, mudah saja. Misalnya nih, Bu Lala ada data bentuknya dalam tabel seperti ini. Nah, sama dengan data sebelumnya. Nah, kalau ada data bentuknya seperti ini, untuk mencari modus data tunggal, kita tinggal mencari frekuensi yang paling tinggi. Nah, ini frekuensinya 4, 2, 15, 8, 3. Mana yang frekuensinya paling tinggi? Yang frekuensinya paling tinggi adalah 15. Maka modus dari data yang ada di tabel ini adalah 157. Nah, mudah sekali untuk modus. Nah, kemudian kalau misalnya kalian menjumpai data, kok modusnya lebih dari 1, itu mungkin apa enggak sih, Bu? Gitu ya. Nah, jadi jangan bingung ketika kamu menemukan data, kemudian terjadi modusnya itu lebih dari 1, itu juga sangat mungkin. Nah, nih, makanya nih Bu Lala, saya tambahkan catatannya bahwa dalam suatu data sangat mungkin terdapat modus lebih dari 1. Atau bahkan bisa juga tidak ada modusnya. Seperti itu. Nah, untuk modus hanya sesimpel itu dan segampang itu. Yang ketiga, ini Bu Lala akan ngajarin tentang median. Median itu adalah nilai tengah. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan median dari data. Nah, ya di sini Bu Lala tuliskan median merupakan nilai tengah suatu data setelah datanya diurutkan. Nah, jangan lupa ya, kalau kalian disuruh untuk mencari median, maka kalian harus urutkan dulu datanya. Nggak boleh acak, pertamanya gede, kecil, kecil lagi, besar, nggak boleh. Kita harus urutkan datanya dari kecil ke besar. Nah, untuk lebih pahamnya, kita akan bahas beberapa contoh. Nih, yang pertama, ketika ada data 68966477748. Nah, kalau mau nyari medianya, gimana Bu caranya? Nah,
untuk mencari median, ya kita harus mencari urutan datanya dari kecil ke besar dulu. Jadi ini data yang masih berantakan atau nggak berurutan ini, kita urutkan dulu dari yang kecil. Maka urutannya kan jadi seperti ini. 4, 4, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Nah, untuk mencari nilai tengah, ya, untuk nyari nilai tengah dulu mungkin di SMP kalian diajarin seperti ini ya. Ini coret yang paling depan, terus yang paling belakang. Terus ini lagi, depan coret 1, belakang juga. Begitu seterusnya, sampai ketemu di tengah-tengah. Nah, ini coret lagi. Ini juga coret lagi. Nah, sehingga ketemulah tengah-tengahnya ini, 6 dan 7. Kalau ini misalnya tak coret lagi kan nggak bisa, nanti nggak ada nilainya. Nah, kemudian kalau di sini itu nilai tengahnya 6 dan 7, maka, nah sebelumnya kita lihat dulu ya, di sini tadi ada datanya banyaknya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 data. Atau datanya merupakan data genap. Nah, untuk mencari mediannya, nah, ini yang di tengah-tengah itu kan 6 dan 7. Maka mediannya terletak antara data ke-5 dan ke-6. Nah, sehingga untuk nyari mediannya, data ke-5-nya ditambah data ke-6-nya dibagi 2 atau 6, ini tengahnya tadi kan 6 dan 7. Maka ini jadi 6 ditambah 7 dibagi 2 atau sama dengan 6,5. Berarti ini mediannya adalah 6,5. Begitu. Nah, sekarang contoh yang kedua. Nih, yang kedua ada data diketahui 80, 89, 82, 87, 80, 79, dan 89. Nah, ingat untuk mencari median, hal yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan datanya dari kecil ke besar. Berarti ini urutannya yang pertama adalah 79, kemudian 80, 80, 82, 89, 89. Nah, setelah itu sama kayak tadi, kita bisa, nah kita lihat dulu nih ya, banyaknya data itu ada berapa sih? Banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datanya ada 7 atau dia tadi ganjil. Nah ini perhatikan ya, yang contoh pertama tadi genap, yang kedua ini ganjil. Nah kalau data kita mau cari median dari datanya, nah bolehlah kita mau coret-coret gini lagi boleh. Belakang coret 1, depan 1. Ini boleh banget. Ini juga. Nah, sehingga tersisalah yang di tengah-tengah adalah ini, 82 ini. Sehingga kita sudah bisa menentukan medianya yaitu data pada urutan ke-4. Nih, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, data urutan ke-4. Nah, sehingga sudah langsung ketemu medianya adalah 82. Nah, dari contoh soal ini kalian pasti sedikit bertanya-tanya, Bu, kok itu ada datanya yang ganjil dan yang genap, berarti ada perbedaan ya? Iya, betul sekali. Dari penjelasan Bu Lala tadi kan juga sudah terlihat bedanya, tahu ini tadi pakai dibagi 2. Ini tadi cuman langsung ketemu nilai tengahnya atau medianya. Nah, Bu, terus gimana kalau kita mengerjakan? Nah, maka kalau kita mau mengerjakan soal untuk data tunggal, terus kita mau nyari medianya, kita harus perhatikan dulu apakah datanya itu merupakan banyaknya itu genap atau ganjil. Kalau datanya genap, nanti ada caranya sendiri. Kalau datanya nanti ganjil, ada caranya sendiri. Nah, Bu, gimana caranya, Bu? Nah, ini tenang saja, saya jelaskan. Jadi ketika kamu menemui soal, kemudian datanya tunggal, disuruh mencari median, ketika datanya genap, maka nanti kalian bisa hitung menggunakan ini. Data ke N/2 ditambah data
ke N per 2 plus 1. Ini urutannya ya. Ini berarti misal ini data ke-5, maka ini data ke-6. Misal ini data ke-7, maka ini data ke-8. Misal ini data ke-9, maka ini data ke-10, dan seterusnya. Kemudian hasilnya dijumlahkan dibagi 2. Tapi kalau datanya itu ganjil, maka untuk mencari mediannya adalah kita tinggal mencari data ke N plus 1 dibagi 2. Nah, perhatikan ya nak ya, ini yang merah-merah ini bukan minus ya, tapi ke. Ini bukan minus ya. Ini bukan tanda minus, tapi menunjukkan data ke. Bukan minus. Ini juga bukan minus. Diingat-ingat. Nanti dikiranya minus. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Bu Lala akan kasih contoh masing-masing satu. Nih, yang pertama ada data nilai siswa, ini ada 75, 77, 79, 82, 85 dengan frekuensi masing-masingnya 3, 5, 4, 3, 1. Nah, untuk mencari median, yang pertama kali kita harus lakukan adalah mengecek apakah banyaknya data itu ganjil apa genap. Kalau ini berarti, ini ya, frekuensinya itu dari 3 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 1. Kalau dijumlahkan itu kan 16. Berarti frekuensinya jumlahnya 16. Atau banyaknya data adalah 16. Sehingga 16 itu kan merupakan genap. Maka untuk nyari mediannya kita pakai cara yang pertama, yaitu data ke N-2. Data ke N per 2 ditambah data ke N-2, data ke N per 2 ditambah 1, maaf, baru dibagi 2. Nah, kita cari dulu ya datanya. Nah, tadi kan suruh mencari data ke N per 2. N itu siapa? N itu adalah jumlah dari frekuensi. Nah, kalau ini, tadi kan frekuensinya jumlahnya 16 ini. Nah, ini merupakan N. Nah, sehingga untuk mencari data ke N per 2, maka data ke N-nya kita ganti dengan 16. Maka jadi data ke 16 per 2 atau data ke 8. Nah, kalau di sini itu data ke 8 ya. Kalau misalnya ini itu data ke 8, nah otomatis di sini data ke berapa? Otomatis di sini data ke 9 atau data setelahnya. Maka nanti kita carinya data ke-8 dan data ke-9. Nah, terus Bu, gimana itu data ke-8 itu maksudnya gimana? Nah, jangan bingung untuk nyari data ke-8, perhatikan di sini Bu Lala tambahkan satu kolom lagi, yaitu FK atau frekuensi kumulatif. Nah, di sini yang pertama itu isinya 3. Maksudnya apa ini? Jadi data urutan ke-1 sampai ke-3 itu adalah 75. Kemudian yang kedua ini 8. 8-nya dari mana? 3 ini ditambah 5. Nah, data di sini menunjukkan data ke berapa? Yang ini kan tadi data ke-1 sampai ke-3. Data setelah data ke-3 kan berarti data ke-4. Maka ini data ke-4 sampai dengan data ke-8. Kemudian lagi ini 8 tambah 4, 12. Maka ini kalau di sini tadi mentoknya data ke-8, maka di sini mulainya adalah data ke-9, data ke-9 sampai data ke-12. Kemudian lagi, ini 12 tambah 3 hasilnya adalah 15. Maka kalau di sini tadi terakhirnya data ke-12, maka di sini adalah data ke-13 sampai data ke-15. Dan yang terakhir ini tambah 1, maka 16, maka di sini tadi kan data ke-15. Nah, ini berarti data ke-16. Nah, sehingga kalau kita mau nyari data ke-8, nah, kita lihat data ke-8 kan berarti kan di sini. Ini tadi 1 sampai 3, ini 4 sampai 8. Data ke-8-nya yaitu 77. Kemudian data ke-9. Data ke-9-nya siapa? Data ke-9. Berarti kita lihat, ini tadi kan 1 sampai 3, ini 4 sampai 8. Nah, ini berarti 9 sampai 12. Maka data ke-9 masuknya di sini.
Data ke-9 berarti siapa? Dia adalah 79. Maka data ke-9-nya adalah 79. Nah, sehingga mediannya bisa kita cari, yaitu ini tadi, hasilnya ini kita jumlahkan, 77 tambah 79 kita bagi dengan 2. Maka ketemulah mediannya adalah 78. Nah, seperti itu. Ini untuk contoh yang data genap. Nah, pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, Bu, bagaimana kalau datanya itu data ganjil? Nah, ini Bu Lala kasih contoh untuk data ganjil. Ini ada diketahui data tinggi badan siswa 155, 158, 160, 163, dan 165. Nah, untuk nyari mediannya kan, kita mau nyari mediannya, maka kita harus tahu dulu apakah datanya itu ganjil atau genap. Seperti biasa kita jumlahkan 8, 10, 12, 11, 6. Ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 47. 47 merupakan ganjil. Nah, sehingga kalau datanya ganjil, kita pakai rumus yang kedua ini. Median itu sama dengan data ke N plus 1 ditambah 2. N-nya siapa? N-nya ya ini tadi, jumlah dari frekuensi ini tadi adalah N ya. 47-nya ini adalah N. Nah, sehingga kita cari data ke 47 ditambah 1. Terus kita bagi 2, yaitu data ke 48 atau data ke 24. Ingat ya, ini tadi bukan tanda minus. Ini tadi menunjukkan dia adalah data ke atau urutan. Ini bukan minus ya. Nah, sehingga kalau kita mau nyari data ke 24, gimana caranya? Sama kayak tadi, kita cari FK-nya. Kita yang pertama itu kan 8. Ini 8 berarti ini 155 itu merupakan data ke 1 sampai ke 8. Terus ini 8 kita tambah 10 jadinya 18, maka ini 158 adalah data ke 9 sampai 18. Kemudian tambah 12 lagi, hasilnya 30, maka ini adalah data ke 19 sampai 30. Kemudian ini tambah 11 lagi, 41, maka ini adalah data ke 31 sampai 41, dan yang terakhir berarti data ke 42 sampai 47. Nah, padahal kita mau nyari data ke 24. Data ke 24 yang mana? Ini tadi 1 sampai 8, ini tadi 9 sampai 18, ini tadi 19 sampai 30. Kalau data ke 24 letaknya di mana? Letaknya kan pasti di sini kan? Maka ini data ke 24 letaknya di sini. Kita lihat frekuensinya, frekuensi kumulatifnya 30 di sini, maka inilah yang dinamakan median dari data yang disajikan dalam tabel di layar. Sehingga ketemulah mediannya adalah 160. Nah, semoga paham ya anak-anak dan siapapun yang menonton video ini. Jika masih ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang belum jelas, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar, insya Allah akan saya balas. Kemudian yang terakhir, ini saya akhiri. Terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTube saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.